Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat melanjutkan bersama ngaji surat Yasin karya Syekh Hamamizadah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah hidayah, maunah dan kesehatan sehingga kita tetap bisa berta'abbud ibadah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu Asy-Syaikh Hamamizadah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqa lan yakti temen bakal tetep bener apa al-qaulu dawuh, al-qaulu apa dawuh utawa temurune adab ala aktarihim ing atase akeh-akeh kaum fahum utawi ya iku kaum layu minuna iku ora padha iman kabeh. Jadi setelah ayat ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, kemudian dilanjutkan dengan ayat ini laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh akan datang, ya, sungguh pasti akan turun adab. Al-qaulu itu dimaknai dengan adab. Kepada siapa? Kepada kaum-kaum kafir Quraisy. Karena apa? Fahum la yu'minun. Ai wajabat tegese wajib apa kalimatul adabi kepastian siksa ala aktarihim ing atase sekabehane utawa mayoritas kaum iku mau kaum sing litundira kama maundira abaum fam ghafirun, kaum sing lali-lali kabeh iku mau li annallaha ta'ala krana Allah taala iku alima wis sudah mengetahui, wis ngerti, wis weruh bi ilmihi kelawan ilmune Gusti Allah al-azali kan ya azali wis ilmu sing wis ya ilmu dari dulu. Anna aktsara Quraisyin sak temene akeh kafir Quraisy iku la yu'minuna ora iman kabeh sapa kafir Quraisy billahi kelawan Allah wa risalati Muhammadin alaihissalam lan marang risalahe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Abi Jahal kaya to Abi Jahal wa Utbah ya Utbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim lan liyane Abu Jahal, Utbah, Syaibah wal Mughirah. Artinya bahwa ayat ini menjelaskan sesungguhnya Allah itu sudah tahu sejak awal, sejak zaman azali. Gusti Allah itu sudah tahu bahwa mereka kafir Quraisy ini tidak akan iman, itu pasti tidak akan iman. Dan Allah itu sudah menyiapkan adab, siksa. Jadi laqad haqqal qawlu ala aktsarihim la yu'minun. Al qawlu di sini itu dimaknai dengan adab. Sudah.
Jadi mereka-mereka yang tidak beriman dari kafir Quraisy itu seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah dan lain-lain sebagainya. Fal khitabu fi haqqi haula'il asqiya. Fal khitabu, khitab atau apa ya? Kalimat afirmasi ini. Jadi kalimat kabar, afirmasi laqad haqqal qaulu ini fi haqqi haulal asqiyai ing dalem pastine. Jadi ayat ini kok menerangkan tentang kepastian al asqiya, wong-wong sing wis cilaka, orang-orang yang cilaka. Itu karena apa? Litakidil hujjati, karena memang Gusti Allah ingin meneguhkan hujjahnya, dalilnya. Jadi Gusti Allah ingin meneguhkan, memberikan apa ya, kepastian, memberikan kabar yang pasti bahwa besok itu mereka pasti mendapatkan siksa. Lali tolabil ilman, bukan untuk apa, memberikan pemahaman biar orang itu iman. Jadi ayat ini sebenarnya untuk menegaskan, Gusti Allah ingin menegaskan tentang kemahatauan Dia, bukan untuk agar supaya orang-orang itu beriman, bukan. Maksudnya Hamamizada di redaksi ini. Li'anna Allah Ta'ala, krana sak temene Gusti Allah iku alima, wis ngerti, weruh, maha tahu Gusti Allah annahum, sak temene kafir Quraisy iku laisu, ora ana apa sapa kafir Quraisy iku min ahli tauhidi, saking ahli tauhid wal imani lan ahli wong-wong sing akan beriman. Jadi Gusti Allah ini sebenarnya dengan ayat laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun, itu ini menegaskan hujjahnya, argumentasi logis yang tidak terbantahkan, bukan untuk mencari agar supaya menarik orang menjadi iman, bukan. Karena Allah sudah tahu bahwa sungguhnya hampir kafir-kafir Quraisy itu seperti Abu Jahal dan lain sebagainya tidak akan pernah beriman. Jadi ini bukan untuk mengajak mereka beriman, tapi memberikan ayat ini laqad haqqal qaulu, itu memberikan satu hujjah, peneguhan hujjah atas alimnya Gusti Allah, atas zat yang luar biasa pengetahuannya. Mereka semua Gusti Allah sudah tahu sebelumnya. Inna ja'alna fi a'naqihim, terusan ayatnya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya ilal adqani fahum muqmahun. Inna sak temene ingsun Allah iku ja'alna dadekaken sapa ingsun Allah fi a'naqihim ing ngatasé gulu-gulune leher, ya, gulu lehernya orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kaum yang tidak beriman itu aglalan ing belenggu. Jadi di lehernya itu sama Gusti Allah diberi belenggu. Fahiya ilal adqani, fahiya utawi aglal iku ilal adqani sampai janggut, sampai sampai dagu. Fahum mukmahun, maka kemudian orang-orang yang tidak beriman tadi, orang-orang kafir itu mukmahun itu menengadah, dangak, menengadah ke atas. Jadi ini ayat ini sebenarnya ingin di beberapa tafsir, ya, ini di beberapa tafsir yang lain ini menyebutkan bahwa sebenarnya ini Gusti Allah ingin memberikan satu gambaran. Jadi setelah laqad haqqal qaulu ala aktsarihim, bahwa pasti mereka-mereka yang tidak beriman itu akan mendapatkan siksa. Siksaannya seperti apa? Nah, ini digambarkan nih. Penggambarannya seperti ini. Inna ja'alna fi a'naqim aglalan fahiya ila baqani fahum. Ketika mereka mendapatkan siksa itu, mereka lehernya itu diberi belenggu.
belenggu itu rantai lah, apa ya belenggu ya belenggu lah. Terus di belenggune sampai sampai dagu. Terus kemudian saking nemenik ada yang nanti ada yang mengatakan tangannya ya terus diginikan, tapi bukan diluk gini, tapi ndangak. Jadi menengadah ke atas. Nah ini ini gambarnya seperti itu. Mereka dibelenggu, dirantai, dikecrek, ya, dikecrek, ya pokoknya gitu lah, taleni. Ai rafi'una tegese rafi'una wong-wong sing padha ngangkat ru'usahum ing sira-sirae kaum ghaduna karum merem dadi merem absarahum mripate kaum li anna umudal ghalli krana sapa iku tiangnya belenggu ini fi unukil magluli ing dalem lehernya yang kena belenggu. Yadkhulu kale mlebu apa tahta diknihi, jadi nyampe janggute dagunya. Fayamna'uhu khifdu roksi, sehingga nyegah apa nyegahu ing roksun hu ing uwong iku mau apa khifdu roksi ngangkat sirai. Jadi ya ini menggambarkan betapa orang kafir, Quraisy atau orang-orang yang tidak beriman besok di yaumul kiamah itu seperti itu. Jadi mereka itu kepingin diluk gak iso, ya pengin apa? Ya dia terus menengadahnya yang terpaksa, bukan karena itu, tapi memang terpaksa karena ada belenggu, ada tali, ada rantai, dirantai seperti itu. Jadi betapa ini dalam ayat ini sebenarnya ingin menggambarkan betapa sengsaranya siksaan di neraka bagi orang-orang yang tidak beriman itu. Wa hadhil ayat utawi ikilah ayat iku ala sabilit tamsili. Ayat ini sesungguhnya ini memberikan contoh tamsil, ya, memberikan contoh tamsil liman marang uwong layuk minu billahi yang tidak beriman sapa man billahi kelawan Allah wa yatakabbaru dan mereka itu sombong biman kanat yadahu ila unukihi, ya. Jadi orang yang sangat sombong, yadahu ila unukihi, jadi wong sombong terus seakan-akan ya wong iki tangane ndok dhuwur terus gitu ya. Ala unuki, jadi wong ana sing wong guaya, tidak beriman terus guaya gitu ya. Ini menggambarkan guaya mari ngono wis warufi rasahu karo mendangak mlaku nandi-nandi mengkerik katakan begitu. Walam yaro syai'an. Wa rafa'a ra'sahu ila samai walam yaro syai'an. Terus mereka ini melihat ke atas, tidak bisa melihat ke bawah. Gak iso ndelok apa-apa. Wakilah hiya akhbaru an ahwal kuffar. Wakilah dan satu pendapat menyatakan hiya ayat ini iku akhbarun, ini merupakan kabar atau cerita an ahwal kufari, dari keadaan orang-orang kufar fi jahannama ketika mereka masuk neraka jahanam. Jadi ketika mereka masuk neraka jahanam ini mereka ya seperti itu keadaan. Karena mereka orang-orang yang kafir Quraisy itu yang tidak beriman itu, mereka memang di dunia mereka berjalan dengan sombong dan macam-macam itu. Maka kemudian dibalas dengan siksaan, mereka itu
ndangak terus. Wong sing congkak sombonge biasanya kan mlakune ndangak karo wong. Terus gayahe karo wong, nyawang dhuwur karo wong wis kiwa tengene wis gak ngerti gaya. Nah, habis itu wis gaya sombong, egonya luar biasa, ya besok akan diberi siksaan yang serupa. Yaitu apa? Mereka harus tetap ndangak. Tapi ndangak nang donya iku perkara gaya. Tapi meneh nang akhirat ketika sudah di neraka itu dangaknya dia itu dangak itu wis pokoknya menengada iku dangake gak krana sombong tapi karena terpaksa ada belenggunya, ada rantai yang mengikat di leher. Wa ja'alna, bismillahirrahmanirrahim, terusan ayatnya, wa ja'alna min baini aidihim, wa ja'alna lan dadekaken sapa ingsun Allah min baini aidihim ing dalem antarane ngarepe wong kaum saddan niku dinding penutup, satir apa ya saddan niku penutup. Wa min khalfihim, burine ngarepe ana penutup, burine saddan. Wa min khalfihim lan ing saking gurine kaum iku saddan ana dinding. Fa aghsayna mongko nutupi sapa ingsun Allah, nutupi hum ing ngatasé kaum iku mau, kaum kafir iku mau, fahum la yubsirun, sehingga fahum utawi mongko utawi ikulah kaum iku la yubsiruna wong sing ora iso ndelok kabeh. Jadi ini meneruskan ayat sebelumnya. Jadi mereka tangan dan lehernya dibelenggu. Kemudian di depannya ada dinding pemisah. Di belakangnya juga ada dinding pemisah. Maka mereka tidak tahu apa-apa. Seperti halnya di dunia ketika congkak, dangak ngene gak aro apa-apa, gayahe pol. Besok ya seperti itu, harun dinding. Besok ya seperti itu. Mau minta tolong pada siapa? Sudah ke atas gini wajahnya gitu ya. Kemudian di depannya ada sekat, di belakangnya juga ada sekat. Nah, kemudian tidak bisa apa-apa. Mereka tidak tahu apa-apa, tidak melihat. Kalau dulu waktu di orang-orang yang sombong di dunia, itu ndangak, memang sengaja dia. Seakan-akan dia gak ngerti apa-apa, tidak melihat apa-apa. Tapi besok justru mereka benar-benar tidak melihat apa-apa. Fahum la yubsirun. Oleh Gusti Allah diberi siksa, tidak bisa melihat apa-apa. Sudah, ini gambaran ketika di jahanam. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ini ada sebab-sebab turunnya ayat ini. Gitu ya. Kenapa kok turun ayat ini? Ini di Hamamizadah ini disebutkan nuzilat hadhil ayat, nuzilat dan turunaken apa hadhil ayati ikilah ayat fi riwayatin ing dalam riwayat fi haqqi Abi Jahal wa sahibihi. Jadi ada menurut Hamamizadah ini ayat ini wa ja'alna min baini aydihim saddan ini adalah sebab turunnya ayat itu ketika ada cerita Abu Jahal dan teman-temannya, segerombolan orang Abu Jahal dan segerombolan temannya, geng-gengnya, min Bani Makhzum. Jadi geng-geng Arab itu kafir Quraisy itu yang dipimpin oleh Abu Jahal dari Bani Makhzum. Wadhalika lan anapun mengkono-mengkono riwayat iki cerita Abu Jahal lan konco-koncone ya dan kongsi-kongsinya dari Bani Makhzum ini anak Abu Jahal khalafa. Sak temene Abu Jahal khalafa sumpah. Abu Jahal wonge guaya. Wonge guaya. Wis ana perkumpulan ndok Bani Makhzum. Abu Jahal mlaku terus ngomong, aku sumpah la in ra'aitu Muhammadan, la in ra'aitu
seandainya saya melihat Muhammad yusolli, kok waktu sholat, la ardohanna, wis tatak keprok roksahu bil hajar, sirai Muhammad, kepala Muhammad tak kepruke karo watu, kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu bersumpah, saya bersumpah, katakanlah begitu. Contohnya karena di sana dulu itu nyembahnya Lata Uzza, demi Lata demi Uzza, kata Abu Jahal. Aku nih ketemu Nabi Muhammad, aku gak ngomong Nabi, umpamanya dia nggak percaya ke Nabi. Aku nih ketemu Muhammad, tak keprok dasi, ini pas sholat, kata Abu Jahal. Fa'atahu, nah tiba-tiba Abu Jahal mendatangi kanjeng Nabi. Fa'atahu wa huwa yusolli, lah kok ketepaan Nabi iki sholat, wa huwa yusolli, pas kanjeng Nabi sholat. Falamma rafa'al hajar, wes karena memang sumpahnya begitu, maka kemudian Abu Jahal ini mengangkat al-hajar, batu besar diangkat ketika Nabi arepe sujud, arepe dikeprukno kanjeng Nabi. Falamma rafa'al hajar, ketika Abu Jahal ngangkat watu gede arepe ngepruk sirahe kanjeng Nabi, salat yada, tiba-tiba tangane iku setruk, jimpe iku apa ya? Wis lumpuh, semacam lumpuh. Moro-moro gak iso apa-apa. Dadi moro-moro jimpe, moro-moro lumpuh. Ya, moro-moro lumpuh tangannya Abu Jahal. Ila unuki, dadi arepe ngepruk ngene, moro-moro. Dadi patune iki moro-moro nang gulune. Walasikol hajar biyadi, mari ngono walasikol lan lengket nempel opo al hajaru watu biyadi kelawan tangane. Dadi watu itu diangkat karo Abu Jahal arep dikeprukno kanjeng Nabi, moro-moro tiba-tiba kemudian tangannya ini lumpuh, tangan Abu Jahal. Kemudian karena lumpuh, lemas, maka terus turun ke unuki, ke lehernya. Kemudian apa? Yang lebih aneh lagi, tangannya ini menempel di batu, tidak bisa dilepas. Falamma ada, dan ketika Abu Jahal ini kembali ila ashabihi marang konco-koncone Abu Jahal sing Bani Makhzum, fa akhbaro, mongko ngabarno cerita. Deus kan ya hak wedi, ya khawatir lho. Iki Muhammad iki wis sujud, wis gak lapo-lapo, gak iso nglawan apa-apa, kareng ngepruke tok wis diangkat lho. Lah kok moro-moro tanganku lemes. Mari ngono lho iki lho. Kok apa tanganku kok sik tetep nang batu iki. Kantil masih menempel tanganku di batu ini. Bagaimana ini, kata Abu Jahal kepada teman-teman. Fa akhbarahum bima ra'a. Dia menceritakan dengan apa yang dia lihat. Jadi seakan-akan tidak percaya kok iso seperti itu. Maka ketika setelah bercerita itu sakotol hajar, maka kemudian hajar ini batu ini kemudian baru jatuh. Jadi sudah balik lagi dia, Abu Jahal balik lagi ke teman-temannya, ke Bani Makhzum. Jadi wis gak sido melarani, tidak jadi menjatuhkan batu di kepala kanjeng Nabi. Jam berapa ini? Jam 5. Saya teruskan sebentar. Faqala rajulun. Atas cerita ini, jadi habis Abu Jahal bercerita ini, kemudian ada seorang pemuda dari Bani Makhzum. Iki ngenyekna Abu Jahal, lah sampai ini gak genang. Karek mateni kan ngeberki waktu ya gak iso. Kok seperti ini, itulah kata kira-kira itu ya. Faqala rajulun min Bani Makhzum, ana aqtuluhu bihadzal hajar. Wes Abu Jahal ternyata gak iso apa-apa.
Ternyata jarene wong kuat apane, wong ngono wis gak kuat. Wis tak aku wae. Ana aqtulu bihadzal hajar. Saya akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Jadi waktu sing digawa Abu Jahal yang lengket tadi kemudian jatuh, itu dibawa oleh pemuda ini. Akan katanya untuk membunuh Kanjeng Nabi. Fa'atahu, maka kemudian pemuda ini datang kepada Nabi. Wahwa, dan sedangkan Nabi yusuf. Nabi sedang sholat. Fa'aroda, maka kemudian pemuda ini wis niat ayyarmihi, untuk melemparkan batu ini bil hajari. Ayyarmihi bil hajar, melemparkan batu ini kepada Kanjeng Nabi ketika sholat. Tapi apa yang terjadi? Nah inilah kemudian salah satu mukjizat Kanjeng Nabi. Fa'amallahu ta'ala basarahu. Begitu orang ini mau melemparkan, tiba-tiba itu matanya gelap seperti orang yang buta. Jadi fa'amallahu ta'ala basarahu. Gusti Allah ya kekasihne weruh kekasihne arepe diantem koyo ngono, arep dipateni, maka kemudian dibutakan sama Allah. Fa'ama, mongko membutakan sapa Allah taala basyarahu, atas matanya, penglihatannya, rajulun itu, pemuda itu. Faja'ala, lan dadekaken sapa Allah yasma'u sautahu, apa yasma'u, ngrungokno. Jadi orang pemuda ini mendengar sautahu, suaranya Nabi. Dia itu buta, tapi bisa mendengar suaranya Kanjeng Nabi. Wala yarohu, jadi bisa mendengarkan Nabi, katakanlah ketika Nabi sholat itu ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Dia bisa dengar, tapi tidak bisa melihat. Mau mengantemno waktu nang sirai Kanjeng Nabi, gak sido. Wong akma, akmallahu, Allah membutakan matanya. Faroja ila ashabi. Kemudian pemuda ini dengan berjalan gontai balik lagi nang Bani Makhzum, nang konco-koncone. Dia ternyata juga gagal seperti halnya Abu Jahal. Kalau Abu Jahal membawa batunya diangkat tangane lemes, terus batune kantil nempel. Terus ada pemuda ini, kalau pemuda ini wis ketok Kanjeng Nabi sholat arep diantem waktu, mau dihantam dengan batu, ternyata oleh Allah dibutakan. Maka orang ini kemudian balik lagi ke mana? Ke saudara-saudaranya. Falam yarahu. Balik lagi ke Bani Makhzum dan mereka tidak melihat. Dia tidak melihat mereka. Kata nadau. Jadi mereka pemuda yang tadi itu saking itunya itu tadi ya, balik ke Bani Makhzum, ke sukunya ya, itu dia masih tidak terlihat apa-apa dan mereka tidak melihat teman-temannya. Baru ketika mereka itu dipanggil, ya, mereka memanggil kata nadau, sehingga mereka memanggil pemuda itu. Jadi bos melayu pun nang panting karena takut gitu ya. Terus baru dia dipanggil. Terus baru berhenti. Faqalu ma sonata, he fulan. Sapa jenenge kono? Awakmu iki lho lapo? Kok melayu gak karuan. Maka kemudian kola jawab sapa pemuda itu, maroaitu, aku lho moro-moro dumadaan ya, seketika saya tidak bisa melihat Muhammad, walakin sami'tu sauta, tetapi saya bisa mendengarkan suaranya. Wahala lan koyoke ada sekat, ada hala itu pembatas baini antara aku wa bainahu lan antarane Muhammad. Jadi
Tahu-tahu begitu saya akan mengangkat, mau menghantam batu, batu sudah saya angkat, tahu-tahu seperti ada pembatas antara saya dengan Muhammad, sehingga saya tidak melihat apa-apa. Wahala baini wa bainahu syai'un kai hayatil ajli yanfahu bidambi walau danautu minhu. Ini bahasa wong apa, la akalani wa ba'da wadhalika kullama arada Abu Jahal Muhammadan alaihi salatu salam la yaqdiru ayyarahu. Ini bahasa apa? Bahasa peribahasanya orang Arab. Jadi dia moro-moro terus tidak ada sekat, tidak terlihat, itu dia memberikan gambaran seperti apa ya? Ono sapi gitu. Ini peribahasa Arab lah, gak usah dibahas. Intinya seperti itu. Seperti tadi itu. Wa ba'du dzalika, dan setelah kejadian ini, kullama aroda Abu Jahal Muhammadan, ketika Abu Jahal menginginkan mau mengapa-apakan, menyakiti Nabi Muhammad alaihissalam, layak diru. Abu Jahal selalu gagal. Ya. La yakdiru ayyaro, selalu gagal. Jadi setelah itu, ya setelah turunnya ayat ini, maka kemudian Abu Jahal dan teman-temannya ini ketika mau berniat membunuh Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi tidur, itu moro-moro mereka tidak, ya selalu gagal. Kenapa? Ayyaro, la yakdiru ayyaro, mereka tidak pernah mampu untuk melihat Kanjeng Nabi. Makanya iki guyonan nih, arek-arek pondok dulu, ini arek-arek pondok dulu. Ini ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa wasya'nahum fa hum la yubsirun. Ini kadang-kadang ya ini pula ini yes jarene ya ben apa ya, seandainya duwe musuh gitu ya, duwe musuh, kemudian musuhnya itu di depan rumahnya, membaca ini menjadi musuhnya menjadi tidak terlihat. Jadi ya seperti itulah. Ini katanya seperti itu. Jadi dulu itu ada yang mengamalkan, jenenge wong ngamalno ngene ya. Kalau Al-Qur'an diamalkan untuk hal-hal yang baik, yang lebih bermanfaat, kenapa tidak? Jadi saya juga percaya betul bahwa setiap ayat-ayat Al-Qur'an, setiap huruf-hurufnya itu punya manfaat, punya keistimewaan, termasuk yang ini. Sehingga kalau ini kemudian ada orang terus kemudian ini dijadikan semacam aji-aji, semacam apa ya, yes digawe amalan ben apa ya, ben apalah maksudnya, itu ya bagi saya tidak ada masalah. Karena apa ya? Karena memang ini adalah kalamullah. Jadi kita tahu betul bahwa kalamullah itu punya keistimewaan yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya kaji bersama-sama, yang bisa kita kaji bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji pada sore hari ini ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kesehatan, ma'unah, hidayah, dan terlebih lagi mudah-mudahan kondisi seperti sekarang ini di negara kita ini semoga tetap cepat berlalu, dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.